Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang HTML5 dan CSS3. Berikut ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama Farkan dengan NPM 060, yang kedua Muhammad Randi Octavianus dengan NPM 153, yang ketiga Faris Saifullah dengan NPM 078, yang terakhir saya sendiri Ryan Mahendra dengan NPM 045. Oke, yang pertama HTML5 atau Hypertext Markup Language. HTML5 atau HTML Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang menjadi salah satu dasar pembuatan website. Tidak seperti bahasa pemrograman yang bertugas mengolah input data dengan logika yang telah ditetapkan, bahasa markup ditulis untuk memberikan struktur pada sebuah halaman website. Pada sejarah HTML5 ini adalah sebuah bahasa markup untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi inti dari internet. HTML5 adalah revisi kelima dari HTML yang pertama kali diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya. HTML4 pada tahun 1997 hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. HTML5 merupakan salah satu karya konsorsium World Wide Web atau W3C untuk mendefinisikan sebuah bahasa markup tunggal yang dapat ditulis dengan cara HTML ataupun XHTML. HTML5 merupakan jawaban atas pengembangan HTML 4.01 dan XHTML 1.1 yang selama ini berjalan terpisah dan diimplementasikan secara berbeda-beda oleh banyak perangkat lunak pembuat web. Berikut ini adalah keunggulan dari HTML5. Yang pertama, penanganan error yang lebih baik. Yang kedua, kemudahan untuk membuat aplikasi web. Yang ketiga, sintaks lebih sederhana. Yang keempat, dukungan untuk pembuatan website responsif. Lalu, support untuk konten video dan audio. Dukungan untuk grafik vektor. Yang ketujuh, kompatibel dengan lebih banyak browser. Yang kedelapan, penyimpanan informasi secara lokal. Selanjutnya, fokus otomatis pada kolom form. Yang terakhir, menjalankan JavaScript di web browser. Kekurangan HTML5. Saat ini HTML5 masih dalam pengembangan, sehingga hanya beberapa browser yang mendukung HTML5. Seperti fitur-fitur pada HTML5, tidak semuanya bisa berfungsi dengan baik pada beberapa browser. Beberapa browser yang sudah mendukung HTML5, seperti Safari, Chrome, Firefox, dan Opera. Namun kabarnya, IE9 Internet Explorer akan mendukung beberapa fitur dari HTML5. Tag elemen inline baru pada HTML5, yaitu yang pertama, mark menunjukkan konten yang ditandai dengan mode tertentu, kemudian tag waktu menunjukkan konten yang merupakan waktu atau tanggal, ada tag meter menunjukkan konten yang merupakan pecahan dari range yang diketahui seperti penggunaan penyimpanan, yang terakhir ada tag progress menunjukkan kemajuan tugas menuju penyelesaian. Tag yang mendukung halaman dinamis pada HTML5, yang pertama ada tag detail. Tag ini memberikan detail tentang suatu elemen. Ini seperti tooltips di aplikasi non-web. Kemudian ada tag data grid, membuat tabel yang dibangun dari database atau sumber dinamis lainnya. Ada tag menu, adalah tag lama yang dibawa kembali dan diperbarui yang memungkinkan kita untuk membuat sistem menu di halaman web. Ada tag comment, mendefinisikan tindakan yang seharusnya terjadi ketika elemen dinamis diaktifkan. Tag elemen baru pada HTML5 ada beberapa elemen baru yang menarik pada HTML5. Contohnya tag canvas. Elemen ini memberikan ruang gambar dalam JavaScript di halaman web. Tag elemen ini menambahkan gambar atau grafik ke tooltips atau membuat grafik dinamis di halaman web. Ada tag video, tag yang berfungsi untuk menambahkan video ke halaman web. Kemudian tag audio, tag yang berfungsi untuk menambahkan audio ke dalam web.
Oke, ini lanjutannya ada tag section, mendefinisikan bagian halaman, ada tag header dan footer, yaitu mendefinisikan header dan footer pada halaman, ada tag artikel, mendefinisikan artikel atau konten utama pada suatu halaman, ada tag nav, yaitu mendefinisikan navigasi pada halaman, ada tag aside, mendefinisikan konten tambahan seperti bila di sisi di halaman, ada tag figur, mendefinisikan gambar yang ada pada artikel. Berikut ini elemen yang dihilangkan, ada tag akronim, applet, basefont, bigsound, big, clean, center, comment, dir, elemen, ada tag font, frame, frameset, image, keygen, nombot, noframe, tt, dan xmp. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan HTML5. Next. Yang pertama yaitu membuat struktur halaman HTML dengan tag HTML5. Sebelum era HTML5 yang memiliki tag untuk membuat struktur halaman yang lengkap, web developer umumnya menggunakan tag div dengan atribut ID atau class untuk memisahkan bagian-bagian struktur dalam halaman HTML seperti header, footer, dan sidebar. Next. Sebagai contoh berikut ini adalah gambar sederhana struktur sebuah website dengan 2 kolom menggunakan HTML5, yaitu ada headernya, terus di bawahnya ada navigasi, ada section, artikel, yang di sebelah ada aside, dan yang paling bawah yaitu footer. Oke, next. Oke, semantic tag untuk membuat struktur web dengan HTML5. Tentang semantic tag, HTML5 mencoba menggantikan tag tanpa arti, yaitu div, untuk sering digunakan untuk membuat struktur halaman web. Tag-tag yang bisa kita gunakan untuk keperluan ini adalah header, nav, section, artikel, aside, dan footer, seperti gambar yang di sebelah tadi ya. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu tag header. Tag header ini digunakan untuk bagian halaman web yang merupakan header. Tag ini bisa muncul lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan. Bagian atas web di mana kita meletakkan logo dan judul situs adalah tempat terbaik untuk tag header. Namun di bagian atas artikel di nama terdapat judul dan subjudul artikel juga bisa dibungkus atau di-wrapper dengan tag header. Next. Lalu ada contoh penggunaan tag header. Ini dia, berikut ini adalah contoh penggunaan tag header ya. Oke, next. Selanjutnya ada tag nav. Nav atau navigasi itu digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi. Sebaiknya digunakan untuk menu utama yang dirasa penting seperti pada bagian header. Oke, contoh penggunaan tag navigasi. Tag nav itu ya seperti ini, teman-teman ya. Oke, next. Lalu ada tag section. Tag section digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari struktur web. Tag ini bisa digunakan sebagai kontainer untuk kumpulan artikel, galeri, atau bagian lain dari halaman web yang perlu pemisahan. Walaupun tag section terkesan generik, tetapi jika yang kita butuhkan hanya kontainer tanpa makna apa-apa, sebaiknya tetap menggunakan tag div. Lalu bagian utama di mana konten berada bisa dibungkus menggunakan tag section. Dan jika halaman tersebut memiliki banyak bagian yang secara logika bisa dipisah, bisa menggunakan beberapa tag section. Next. Ini adalah contoh penggunaan tag section ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Oke, next. Lalu ada tag main. Tag main ini cocok digunakan untuk menandakan bagian utama dari sebuah halaman. Berbeda dari tag section, tag main umumnya hanya digunakan satu kali untuk bagian paling penting, yang biasanya merupakan konten atau artikel utama. Contoh penggunaan tag main ya seperti itu ya teman-teman, codingnya. Oke, lanjut.
Yaitu sekarang ada tag artikel. Tag artikel bertujuan untuk menampung konten web yang merupakan artikel ya, teman-teman ya. Umumnya tag ini berada di dalam tag section atau main. Tag ini cocok sebagai kontainer untuk artikel dalam sebuah blog ya. Contoh kodenya tag artikel yaitu seperti ini kawan-kawan. Oke, next. Lalu sekarang di sini ada tag aside. Tag aside bertujuan untuk menandakan bagian web yang bukan berisi konten utama, tetapi memiliki kaitan dengan artikel yang saat ini ditampilkan. Bagian paling pas untuk tag aside adalah sidebar. Karena pada sidebar bisa terdiri dari berbagai konten yang tidak langsung berkaitan dengan konten utama, seperti 10 artikel terbaru atau 5 konten terbaru. Selain untuk sidebar, tag aside juga bisa digunakan di dalam artikel untuk menandai bagian tambahan, ya teman-teman ya. Ya, di situ ada contoh kode menggunakan tag aside ya kawan-kawan ya. Oke, next. Lalu sekarang ada tag footer. Tag footer biasa digunakan pada bagian bawah halaman, di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website. Walaupun penggunaan paling jelas adalah untuk bagian footer halaman, ya, meletakkan copyright, about us, dan lain-lain. Tag ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampung informasi tambahan seperti tentang penulis maupun link untuk share ke sosial media. Lalu contoh penggunaan tag footer itu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, rupanya udah habis ya teman-teman ya. Sampai kita berjumpa lagi di CSS ya. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi CS3, Cascading Style Sheet yang versi ketiga. Jadi CS3 ini merupakan pembaruan dari CSS untuk mendukung perkembangan web yang lumayan pesat ya. Kemudian CS3 juga adalah pengembangan generasi ketiga dari CSS. Perubahan signifikan pada CS3 itu ialah penambahan modul yang mendukung segment specification. Nah, pada Februari 2014, CS3 ini masih dalam pengembangan oleh W3C, tetapi beberapa properti CS3 ini sudah dapat digunakan dalam versi terbaru dari beberapa browser. CS3 membuat perubahan pada bagian pengimplementasian elemen visual oleh browser. Kemudian CS3 juga dipisahkan menjadi beberapa modul terpisah agar mendapatkan spesifikasi yang lebih ringan dari versi sebelumnya. CS3 ini mulai dikembangkan pada tahun 98 hingga draft pertamanya ini ada pada tahun 2001. Nah, sejak pengenalan pertamanya masih dalam pengembangan. Kemudian tujuan dan fungsi CS3 ini yaitu untuk membantu membangun halaman online yang sangat interaktif dan terkait fungsinya sendiri. Versi terbaru CS3 sangat dipuji karena menyediakan opsi yang lebih luas untuk mendesain. CS3 memungkinkan perancang membuat situs web yang kaya konten dengan sedikit kode. Kemudian untuk manfaat dari CS3 ini sendiri, CS3 menyediakan pemosisian elemen navigasi yang konsisten dan tepat. Sangat mudah menyesuaikan halaman web karena dapat dilakukan hanya dengan mengubah file modular. Pembuatan grafik yang cukup mudah sehingga membuatnya mudah untuk membuat situs yang menarik dan interaktif. Kemudian dapat memasukkan video online juga tanpa menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya untuk penggunaan yang ekonomis dan hemat waktu serta telah didukung oleh sebagian besar browser terbaru. Untuk modul utama CS3, yaitu keuntungan dari modul ialah memungkinkan specification untuk diselesaikan dan disetujui lebih cepat, karena segmen diselesaikan dan disetujui dalam potongan-potongan. Hal ini juga memungkinkan browser untuk mendukung bagian dari spesifikasi, tetapi menjaga kode mereka tetap minimum dengan hanya mendukung modul-modul yang terbilang masuk akal. Nah, beberapa modul utama dari CS3 ini ada box model,
kemudian ada image value dan replace content, kemudian ada text effect, selector, kemudian ada background dan border, ada animation, ada user interface, kemudian juga multiple column layout, terus ada 2 dimensi atau 3 dimensi transformation. Nah, untuk perbedaan CS3 dengan CS2 itu sendiri, yang pertama di sini ada multiple background, yaitu ada background image, background position, dan background repeat. Ini dapat digunakan untuk menentukan beberapa background untuk dilapisi satu sama lain. Nah, untuk contoh penggunaannya sendiri ada di bawah ya. Itu ada background image, kemudian kita bisa menambahkan background position, background repeat, dan juga background color. Selanjutnya, perbedaannya itu ada pada background style. Nah, properti background style yang terbaru ialah yang pertama ada background clip, yaitu fungsinya untuk memotong background. Kemudian ada background origin, yaitu untuk menempatkan background pada padding box, border box, atau content box. Selanjutnya ada background size untuk menentukan ukuran gambar dan memungkinkan stretching gambar agar sesuai dengan satu halaman. Untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu ada border properties. Nah, penambahan border properties di sini ialah kita dapat membuat sudut tumpul untuk border menggunakan properti border radius. Contohnya di sini kita beri border, kemudian tebalnya 3 px solid, kemudian kita tambahkan border radius 25 px. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada kelebihan CSS3 dengan CSS versi sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu mengatur CS3 dapat mengatur dan mempercantik interface website. Selanjutnya yaitu dengan CSS3 situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Karena CSS3 kayak akan fitur untuk animasi dan efek untuk teks atau objek. Selanjutnya yaitu CS3 bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan lebih ringan. Selanjutnya yaitu CSS3 lebih mudah dan simpel serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang. Baik, lanjut. Adapun kekurangan CSS3 dengan CSS versi sebelumnya yaitu codingannya berbeda dengan versi sebelumnya. Coding dari setiap browser berbeda karena kita harus membuat coding dari seluruh browser satu persatu. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Lanjut. Baik, adapun penjelasan dari beberapa modul dari CSS3. Yang pertama yaitu ada CSS3 Media Query. Layout website harus mampu menyesuaikan diri dengan device yang digunakan dengan secara otomatis untuk meningkatkan pelayanan pengguna. CSS3 Media Query ini memungkinkan untuk mendefinisikan perintah CSS yang akan dijalankan sesuai dengan perangkat atau device yang digunakan. Adapun browser yang sudah support untuk media query CSS3 sebagai berikut, ada 10 browser. Next. Ya, adapun modul yang kedua ada CSS3 Visual Effects. Adapun CS3 color itu seperti contoh hexadesimal dengan kode berikut ini. Adapun tekstual dengan contoh red atau green, adapun RGB dengan red, green, blue dengan contoh kode berikut, dan adapun red, green, blue, alpha dengan contoh kode berikut. Adapun hue, saturation, lightness untuk mengatur saturasi dan
cahaya, kecahayaan dengan ketentuan berikut. Lanjutnya. Ya, adapun ini adalah format dari penulisan RGB background. Baik, lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada modul dari CSS3 web font. Ya, pada CSS3 web font ini tidak semua font tersedia di komputer user. CSS3 mungkin untuk mengembed font yang diinginkan di web, sehingga tidak lagi bergantung pada ketersediaan font di user. Adapun tipe font yaitu sebagai berikut. Lanjut. Ini adalah contoh format untuk penulisan web font untuk tulisan. Ya, lanjut Mas. Ya, baik. Untuk kesimpulan CSS3 yaitu berdasarkan penjelasan dan pembahasan pengertian CSS di atas, secara tujuan dan fungsi manfaat modul utama, dapat disimpulkan bahwa CSS3 adalah versi terbaru dari CSS dan bukan hanya referensi ke fitur-fitur baru dalam CSS, tapi tingkat ketiga dalam kemajuan spesifikasinya. CSS3 hampir berisi semua yang termasuk dalam CSS1. Ini juga menambahkan fitur baru untuk membantu pengembang memecahkan sejumlah masalah tanpa perlu markup non-semantik, script yang kompleks atau gambar tambahan, dan juga CSS3 ini memiliki tag-tag yang baru yang lebih bagus. Lanjut Mas. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas. Berikut ini ada daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok 2, penjelasan dari HTML5 dan CSS3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.